Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Dengan perblosom di wajahnya, Sen Subing menangis dan berkata, "Tan Yun, jangan. Lepaskan. Kamu seperti ini, kamu akan mati jika terus melakukannya." Air mata Mumeng mengaburkan pandangannya. "Tan Yun, lepaskan. Oh, jangan memaksa." Petik 2. "Tan Yun, dengarkan apa yang dikatakan kepala dan sustermu, kamu tidak bisa lagi mengatur formasi pedang, kamu harus melepaskannya." Pada saat ini, di mata semua orang, Tan Yun, yang berlumuran darah, tidak jatuh ke platform, juga tidak jatuh ke puncak, tetapi pada saat dia jatuh ke platform tinggi, dia terjebak. Mengulurkan tangan kirinya dengan hanya tulang dan meraih tepi platform tinggi. Seluruh orang tergantung di atas panggung. Darah terus menetes di kakinya. Tan Yun mendengarkan tangisan keempat putri Sen Subing. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sen Subing, yang menangis. Di matanya yang berdarah, ada kehangatan 3 poin dan niat membunuh 7 poin. Dia berkata dengan keras, "Kepala, Anda tidak menggunakan tetapi murid baik-baik saja." Setelah itu, dia melihat ke arah tangisan Mu Mengging, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying, dan berkata dengan lembut, "Jangan menangis, pikirkan siapa aku. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh wanita jalang Luo Ruoshui ini? Bahkan jika formasi pedang tidak diatur, aku masih menghancurkannya." Mendengar itu, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying tahu karakter Tan Yun dan tahu lebih banyak tentang apa yang dia putuskan, jadi mereka tidak akan mudah berubah, jadi mereka menangis dan membiarkan Tan Yun memperhatikan keselamatan. "Tan Yun, kamu harus berjanji padaku untuk hidup dari peron." Mumeng menangis dengan suara serak, "Hanya dengan hidup kamu dapat memiliki segalanya, berjanjilah padaku." Petik 2. "Aku berjanji." "Bodoh, jangan menangis." Tan Yun menyelesaikan dengan lembut, meraih tepi panggung dengan kekuatan tangan kirinya, tubuhnya yang berdarah kembali ke panggung tinggi. Melihat pemandangan ini, semua orang di puncak tergerak. Tan Yun gila. Dia pasti gila. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan benar-benar kembali ke platform tinggi setelah terluka parah. Di tengah kerumunan, Zhong Liuxin mengerucutkan bibir merahnya, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Di atas platform tinggi, Luo Ruoshui yang jahat, dengan rambut panjang beterbangan, sepasang pupil ungu memancarkan kilau kejam, menatap Tan Yun, bibir ungu mengepak, dan cibiran terdengar, "Kamu tidak secepat orang suci ini." Petik 2. Orang suci ini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengatur formasi pedang, dan tubuhmu tidak sekuat orang suci ini. Tan Yun, ranah, kecepatan, tubuh fisik, dan kekuatanmu tidak sebaik orang suci ini. Aku mengerti bagaimana kamu membunuh orang suci ini. Petik 2. Apa yang Luo Ruoshui katakan adalah apa yang semua orang pikirkan. Kecuali Tantai Xuanzong, Sen Subing, Tuo Bai Yingying, Mu Menga, dan Zhong Wuxiao, yang percaya bahwa Tan Yun bisa menang saat ini, semua orang percaya bahwa Tan Yun harus jatuh ke platform tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Di mata semua orang, Tan Yun pasti akan mati hari ini. Tetapi di adegan berikutnya, semua staf berpangkat tinggi di Yulou tiba-tiba bangkit. Di seluruh puncak yang terkejut, semua murid membuka mata lebar-lebar, menatap Tan Yun dan mengeluarkan semburan seru. Di mata semua orang, Tan Yunang memandang Luo Ruoshui di langit, dan raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya, "Ingin tahu cara membunuhmu? Oke, aku akan membiarkanmu melihat." Garis keturunan Hong Mengkai, tubuh Harmonikai. Tiba-tiba, darah Hong Meng mendidih di tubuh Tan Yun, dan kemudian ada ledakan suara kerangka di tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh Tan Yun melonjak liar, dan dalam sekejap, itu menjadi setinggi 10 kaki, seperti menara besi, berdiri dengan bangga di depan mata semua orang. Dia besar, tetapi dia terlihat sangat terkoordinasi, dia masih bijaksana, bela diri, dan tampan. Membunuh. Ledakan. Pupil besar Tan Yun berwarna merah dan menunjukkan niat membunuh, dan permukaan meja bergetar seperti air, dan dia naik ke langit, baik dalam kecepatan maupun kekuatan fisik, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang seperti bukit bergegas ke kehampaan, dan celah spasial besar muncul. "Orang suci ini ingin melihat seberapa kuat kamu." Luo Ruoshui berdiri di langit, dengan semangat juang yang membara di tubuhnya. Dengan lambaian tangan kanannya, segera, energi iblis ungu yang mengerikan di atas kepalanya berubah menjadi 12 jalur, panjangnya ribuan meter, seperti energi iblis seperti naga ungu, turun dari langit. Bangkit ke Tan Yun. Ledakan. Dalam suara keras, setelah energi iblis pertama mengenai dada Tan Yun, energi iblis segera runtuh,
dan organ internal Tan Yun bergetar, panah berdarah ditembakkan, dan dia pergi ke langit untuk membunuh Luo Ruoshui. Boom, boom. Setelah energi iblis kedua hingga 12 membombardir tubuh Tan Yun, energi iblis itu runtuh tak terlihat. Tan Yun melepaskan kepalanya dan menyemburkan aliran darah, yang telah mengalir ke langit, dan dia menarik lengan kanannya yang tidak berdarah, dan dengan suara siulan, dia menarik ke arah Luo Ruoshui. Membunuh. Tangan kanan Luo Ruoshui seperti cakar iblis, dan dia tiba-tiba meraih lengan kanan tulang putih yang ditarik. Bagaimana tubuh fisikmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Petik 2. Saat Luo Ruoshui berteriak, 5 kuku ungu di jari ajaib tangan kanannya semuanya patah. Kemudian, Tan Yun memukul bahu kanan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya. Ledakan, daging dan darah terbang melintasi dan kabut darah memenuhi, lengan kanan Luo Ruoshui pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang lengan kanan ungu. Tulang ungunya tampak sangat keras dan belum dipatahkan oleh Tan Yun. Engah, kulit Luo Ruoshui berubah drastis, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dan dipompa ribuan kaki oleh Tan Yun. Mengaum, raungan seperti binatang datang dari mulut Tan Yun, dan dia menggunakan langkah luar biasa. Ukurannya yang besar menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di luar kehampaan seluas 6.000 meter persegi. Dia mengangkat tinju kanan yang besar dan menghancurkan kekosongan. Dibandingkan dengan ukurannya, Luo Ruoshui menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, begitu dia dipukul oleh Tan Yun yang kejam, Luo Ruoshui, bahkan jika dia adalah peri iblis Yin, tidak dapat lepas dari nasib kematian atau kematian. Ketika tinju hendak membombardir Luo Ruoshui yang jatuh, pemandangan mengejutkan muncul. Tan Yun, hari ini orang suci ini tidak akan pernah mati bersamamu. Petik 2. Di mata publik, tubuh indah Luo Ruoshui tiba-tiba melayang ke udara, melayang ke langit, dan muncul di atas kepala Tan Yun, tusuk. Cakar ajaib menyapu leher Tan Yun seperti kilat, dan segera, darah leher Tan Yun menyembur. Keluar, aku harus membunuhmu hari ini. Tan Yun meraung, tangan raksasanya meraih Luo Ruoshui di atas kepalanya. Menusuk, sosok Luo Ruoshui melintas dan muncul di belakang Tan Yun, tangan kirinya mencakar punggung Tan Yun, menggambar alur darah yang dalam. Detik berikutnya, seluruh tubuh Luo Ruoshui, seolah-olah tidak ada tulang, berenang di belakang dada Tan Yun, dan cakar iblis dengan kejam memotong daging dan darah Tan Yun dan jatuh. Kecepatannya sangat cepat, dan Tan Yun tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Darah menyembur keluar dari tubuh Tan Yun, mewarnai bulan perak yang perlahan naik menjadi merah. Di mata semua orang yang terkejut, Tan Yun dikendalikan oleh Luo Ruoshui di mana-mana, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas cakar dan darah. Zhong Wuxiao tertekan dan tidak tahan untuk melihat lagi, membenamkan kepalanya di dada Mumeng dan tersedak. Pada saat ini, pertempuran di langit mengejutkan semua murid. Mereka mengguncang teknik pemurnian tubuh Tan Yun untuk kekuatan, bahkan lebih menakutkan, kekejaman dan kekejaman Luo Ruoshui. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang terluka menunjukkan jejak kelelahan di pupil raksasanya, dan kecepatan menghindarnya melambat 3 poin. Inilah saatnya untuk membunuhmu. Petik 2. Luo Ruoshui berputar seperti ular dari punggung Tan Yun, datang ke bahu Tan Yun, mengangkat lengan kirinya, dan menusukkan cakar tangan kiri ungu ke tenggorokan Tan Yun. Hahaha, benar, aku membunuhmu saat ini. Tiba-tiba, Tan Yun, yang memiliki wajah lelah, menjadi energi, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih lengan kiri Luo Ruoshui. Tidak, kamu hanya berpura-pura. Ah tidak, retakan. Luo Ruoshui berteriak, dan lengan kiri Tan Yun patah secara paksa. Lenganku. Jeritan Luo Ruoshui membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa gemetar, Tan Yun hanya meninggalkan tulangnya dengan tangan kanannya terbalik, memegang Luo Ruoshui di tangannya. Lari, bukankah kamu cepat? Tan Yun meraung dengan memar di sekujur tubuhnya, pelacur, kamu pikir kamu adalah tubuh peri iblis Yin yang langka, kamu bisa membunuh Lao Su. Kamu mimpi sialan. Petik 2. Amarah. Kemarahan Tan Yun yang tak ada habisnya dimuntahkan saat dia meraung. Dia melangkah ke udara, dengan tulang 5 jari bersinar dengan cahaya kemasan samar di tangan kanannya, dan mulai mengerahkan kekuatannya, mencoba untuk menahan Luo Ruoshui hidup-hidup. Retak. Tulang tangan kanan Tan Yun, bersama dengan seluruh tulang Luo Ruoshui, membuat suara seperti akan pecah. Wajah Luo Ruoshui yang menakjubkan menunjukkan warna yang menyakitkan, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan bibir ungunya. Pupil ungunya menumpahkan darah dan air mata kesakitan dan kengerian. Lemahnya memohon belas kasihan terdengar dari mulutnya, Tan Yun, maafkan aku. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku,
aku bersedia melayani kamu sebagai budak dan pembantu seumur hidup. Tan Yun mencengkeram Luo Ruoshui lebih keras, dan menyeringai, ingat. Kamu adalah gadis surga yang bangga di depan orang lain, tetapi di depanku, kamu bukan apa-apa. Jika saya sama dengan Anda di alam kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, apakah Anda pikir Anda dapat menyakiti saya? Jika saya berada di alam yang sama dengan Anda, saya dapat membunuh Anda ratusan kali dengan satu klik. Petik 2. Jika kamu ingin menjadi budak untukku, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Kamu bahkan lebih tidak layak. Darah dan air mata di pupil ungu Luo Ruoshui menyatu, berdeguk di wajahnya yang menakjubkan, dan masih gemetar enggan, saya masih perawan, dan saya bersumpah setia kepada Anda. Tan Yun, tolong, ini tidak mudah bagiku untuk berlatih, dan selain itu, aku adalah kecantikan pertama dari 5 jiwa, jadi kamu harus membunuhku dengan hati yang begitu keras. Petik 2. Jangan bunuh aku, oh. Mata Tan Yun masih haus darah, kamu tidak mudah berlatih. Jadi ketika kamu mencoba membunuhku, tidakkah kamu berpikir bahwa berlatih itu tidak mudah? Petik 2. Adapun kecantikan pertama, kamu ada di depanku, yaitu tengkorak merah muda. Matilah Lao Su. Tan Yun memancar dengan kekuatan spiritual emas, dan kelima jarinya mengepal dengan seluruh kekuatannya. 7 lubang Luo Ruoshui di tangannya berdarah, seperti iblis yang sekarat, meratap histeris. Tan Yun, ini yang kau paksakan padaku, masalah besarnya adalah kita akan mati bersama. Petik 2. Penghancuran pupil ungu. Iblis meledakkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sepasang pupil ungu Luo Ruoshui berubah menjadi pusaran ungu, dan ada napas keras di matanya. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang memancar keluar dari tubuh Luo Ruoshui di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun meraih tulang tangan kanan Luo Ruoshui, dan itu langsung penuh dengan retakan. Tan Yun, lari. Tantai Xuanzong yang belum dibuka meraung cemas. Dengan lambaian tangan kanannya, tirai kekuatan spiritual menyelimuti puluhan ribu murid Divine Soul Realm di dekat tebing. Tanda seru. Tan Yun, melarikan diri. Sen Subing sepertinya membanjiri dunia dengan air mata. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang seperti menara besi, tiba-tiba melepaskan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya, dan dia menghilang begitu saja di hadapan murid Divine Soul Realm. Tetapi di hadapan Diaken, Penatua, Kepala Suku, dan Tantai Xuanzong Simai, Tan Yun terlempar ke dalam kehampaan. Ledakan. Ada suara keras di kehampaan, dan ketika dia begitu tuli, seluruh tubuh Luo Ruoshui meledak. Dalam sekejap, Wan Zhang Void mulai runtuh dari tempat dia meledakkan dirinya. Dari kejauhan, Void yang gelap gulita membengkak seperti lingkaran matahari hitam yang terik, dan langsung menelan kehampaan yang luas. Kekosongan dalam radius-radius 1000 meter benar-benar runtuh dan berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Di mata para petinggi, kekuatan menghancurkan kekosongan akan menelan Tan Yun, yang baru saja melarikan diri hingga 1000 kaki jauhnya dengan bantuan Dewa Hongmeng. Di hati semua eksekutif senior, Tan Yun harus mati. Tidak, Sen Subing memegang jantungnya dengan tangan kanannya, putus asa di matanya yang indah. Di puncak, Mu Meng, Zhong Wu Xiao, dan Tuo Bai Yingying, selain keputusasaan dan kesedihan, ada harapan yang akan segera mati. Kekuatan peledakan diri Luo Ruoshui terlalu kuat. Kekuatan yang masih hidup menyapu tebing, yang menyelimuti tirai cahaya spiritual dari puluhan ribu murid Rilem Jiwa Ilahi, bergetar hebat. Oh, satu generasi penjahat telah jatuh, ini tidak diragukan lagi kemalangan keluarga Zhong Li saya. Penyesalan mendalam terungkap di mata Zhong Li Yuxin. Ketika Feng Qingcheng menyesal, dia diam-diam berpikir, tidak masalah jika dia mati. Jadi wanita muda ini tidak bisa mendapatkan pelaku kejahatan seperti itu, dan Huang Fu Shengzong juga tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Duan Changqiong tertawa dalam hatinya, hehehe, bagus untuk mati. Dengan cara ini, lelaki tua itu telah menyelesaikan instruksi dari Palace Master Suge. Petik 2. Tiba-tiba, senyum tak terlihat di wajah Duan Changqiong mengeras. Dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, itu tidak mati. Pada saat ini, dia tidak hanya menatap dengan kaget, tetapi langit ditelan oleh lubang besar di ruang gelap gulita, bahkan Tantai Xuanzong dan Sen Subing yang putus asa juga bersemangat. Terutama mata indah Sen Subing menunjukkan 3 poin kegembiraan dan 7 poin kesusahan. Di mata semua orang, lubang besar di langit, yang ada di langit, memudar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika langit tenang, sosok seperti menara besi berlumuran darah muncul di depan mata semua orang. 2 ipar perempuan, bagus sekali kakakku tidak mati. Tuo Bai Yingying menangis kegirangan. Ya,
Ya, Mu Mengging dan Zhong Wuxiao sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, ada gelombang kengerian, teriakan, dan suara yang luar biasa dari puncak. Ya Tuhan, Tan Yun masih hidup di sini, kalian cepat menamparku, biarkan aku merasakan, apakah aku sedang bermimpi. Petik 2. Pop, kakak menamparmu, terima kasih. Ah, rumput, wajahku sakit, aku tidak bermimpi, Tan Yun benar-benar tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah Tan Yun seorang manusia? Ini menakutkan, dia adalah jiwa suci 3 kali lipat. Jika dia membandingkan dengan orang lain yang juga jiwa suci kesempurnaan yang hebat, itu saja. Ya, benar, namun, Tan Yun tampaknya terluka terlalu parah. Kali ini, dia hanya bisa berhenti di situ. Tapi dia sudah sangat kuat, dan dia telah memasuki perempat final. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak dapat dikenali di langit seperti menara darah merah yang berdiri dengan bangga. Ekspresi di matanya mengungkapkan arti kelahiran kembali setelah bencana, dan itu juga mengungkapkan kegigihan pemberani yang tak kenal takut. Dia penuh darah, melihat ke bawah ke puncak dan memasuki pertandingan ketiga lawan, suara arogan dan mendominasi, jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Aku tahu beberapa dari kalian ingin membunuhku. Oke, aku memberimu kesempatan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah dalam pertempuran, aku menunggumu di game ketiga. Petik 2. Juga, hari ini aku akan menjadi yang pertama mendapatkan hadiah pertama. Jika ada yang berhenti, Luo Ruoshui akan menjadi akhirmu. Setelah itu, Tan Yun melirik Yuan Fengjun, dan mengucapkan setiap kata, kamu. Lagi, kalah. Harapan. Bajingan kecil, kamu berani berbicara setelah terluka seperti ini, tetua penegak hukum ini, maka terserah kamu untuk mati. Petik 2. Di lantai atas, Tuan Yuan Feng mengeluarkan teriakan rahasia yang kejam, dan kemudian, Seng Ruo Hongzong berkata, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa di game ke-8 dari game kedua, pemenangnya adalah putra heroik Tan Yun. Petik 2. Di puncak, kecuali Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying yang tertawa dan meneteskan air mata, para murid lainnya terdiam. Dan para jenius yang memasuki adegan ketiga menatap Tan Yun, yang berdiri di udara dan terluka parah, masing-masing berpikir dan tidak tahu harus berpikir apa. Jun Yuan Feng berkata dengan keras lagi, penatua penegak hukum ini mengumumkan bahwa itu adalah putra bijak dari jiwa kuno, Su Yuxiao, yang telah memasuki adegan ketiga. Petik 2. Jiwa suci 1 baris Saint Maiden Dongfang Siki. Gekin, orang suci Feng Lei. Jiwa binatang itu adalah Su Geke. Garis layanan berjasa Tuoba Yingying, Santo layanan berjasa Tan Yun. Petik 2. Feng Qingxin, Saint Maiden. Pil pulsa murid Jin Shaohong. Sekarang 8 jenius teratas sudah mulai menggambar undian untuk menentukan urutan lawan dan kompetisi mereka. Petik 2. Mendengar itu, Tan Yun di atas platform tinggi tiba-tiba menyusut dan terbang ke puncak dengan memar dan memar. Dia sedikit gemetar, menatap Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, dengan senyum yang tidak bisa dikenali di wajahnya, jangan menangis, aku tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Petik 2. Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao, melihat penampilan mengerikan Tan Yun, kedua gadis itu berkata untuk tidak menangis, tetapi air mata selalu tidak patuh. Kemudian, Tan Yun dan 7 orang lainnya masing-masing melakukan undian untuk menentukan urutan penampilan lawan dan game ketiga. Babak pertama, Jiwa Suci Dongfang Siki vs Pembentukan Feng Qingxin. Babak kedua, Jiwa Kuno Su Yuxiao vs dan Mei Jin Shaohong. Babak ketiga, Tuoba Yingying vs Gekin. Babak keempat, Tan Yun vs Su Geke dari Jiwa Binatang. Setelah lawan mereka keluar, 8 orang itu terlihat berbeda. Tan Yun, yang benar-benar terluka, segera duduk bersila, memejamkan mata, menelan energi spiritual surga dan bumi untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual, dan cedera. Bulan yang cerah tergantung di langit, dan bintang-bintang ada di langit. Di bawah langit berbintang, Jun Yuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran ketiga game pertama telah resmi dimulai. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, ratusan ribu murid jiwa suci dan ratusan ribu murid berteriak satu demi satu di puncak, menyemangati Dongfang Siki dan Feng Qingxin. Tolong! Dongfang Siki memandang Feng Qingxin ke samping, sebelum berbicara dengan dingin, jatuh di platform tinggi seperti malaikat di langit malam. Hah! Feng Qingxin sedikit mengernyitkan hidungnya, mendengus, roknya terbang ke atas dan berubah menjadi bayangan di platform tinggi. Setelah kedua orang suci naik ke platform tinggi,
mereka memulai pertempuran sengit tanpa godaan. Mereka tahu karena lawan bisa masuk perempat final, kekuatan mereka pasti luar biasa. Jika mereka berani menguji dan lawan merespons dengan sekuat tenaga, maka mereka bisa mati karena godaan. Karena itu, putri kedua berusaha sekuat tenaga dan tidak meninggalkan energi ekstra. Feng Qingxin melangkah ke kehampaan, kekuatan kuno putih susu melonjak, cincin alam semesta sering berkedip, dan dalam sekejap, 32 pedang terbang. Kemudian, masing-masing dari 32 pedang terbang menembakkan serangkaian lampu pedang kekuatan kuno, dan 32 lampu pedang saling bersilangan, kekuatan mereka melonjak 32 kali, dan mereka membawa kekosongan yang runtuh dengan radius ribuan meter, ke arah timur. Siki membunuh. Ribuan mil membeku. Pergelangan tangan Dongfang Sikihau berputar, dan bayangan pedang bais sepanjang 100 kaki mekar seperti teratai salju besar dari kehampaan. Tiba-tiba, napas langit dan bumi yang membeku menyembur dari bayangan pedang, menembus seluruh platform tinggi. Dalam sekejap, lapisan gletser dengan ketebalan ratusan meter dan radius ribuan meter terbentuk di kehampaan, mencoba memadatkan 32 lampu pedang. Tanda seru, menusuk, boom, boom. Ketika suara retakan es yang keras dan suara retakan yang cepat terdengar, es yang pecah melesat ke seluruh langit, tetapi setelah 32 pedang menghancurkan es seperti bambu, mereka mencekik Dongfang Siki hanya dengan sekali makan. Langit sepertinya menangis, dan kekuatan waktu memenuhi tubuh Dongfang Siki. Ketika cahaya pedang yang tercekik hendak membombardir tubuh Dongfang Siki, itu benar-benar melayang di langit yang dibentuk oleh kekuatan waktu. Berhenti sebentar, pergeseran ruang, es pecah ribuan mil, sosok Dongfang Siki tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia melakukan tendangan voli ke langit pada ketinggian 13.000 kaki. Dalam sekejap, dalam radius 10.000 kaki di sekelilingnya, ratusan kaki kerucut es mengembun dari udara tipis, membawa kekosongan yang runtuh di satu sisi. Feng Qingxin, dengan pandangan panik di bawah, membanjiri langit. Boom, boom. Feng Qingxin mengendalikan 32 pedang terbang atribut kuno, meledakkan cahaya pedang kekuatan kuno yang kuat, menebas kerucut es. Dalam setengah jam berikutnya, dua orang suci besar mencoba yang terbaik untuk melawan langit dengan redup, matahari dan bulan gelap. Akhirnya, engah. Petik 2. Feng Qing menyemburkan darah dari mulutnya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menabrak puncak, dan membawa awan debu menjadi koma. Di atas panggung tinggi, rambut Dongfang Siki berantakan dan berkeringat, berdiri di udara. Ada bekas pedang yang membelah daging di lehernya, dan darah menetes dari lukanya. Jelas, dia hampir dibunuh oleh Feng Qingxin. Di perjamuan di lantai bawah, kepala gerbang dan jiwa suci, Dongfang Sangzi, berdiri dengan mata setuju, memandang Dongfang Siki, dan memuji tanpa ragu, benar-benar layak menjadi cucu dari kepala ini, bagus, bagus. Petik 2. Pada saat ini, ratusan ribu murid Saint Soul di puncak berkata serempak, selamat kepada saintes untuk yang pertama maju ke 4 besar. Di sisi lain, ratusan ribu murid Zenmei memandang Feng Qingxin yang telah terbangun dari koma, beberapa dari mereka menangis dan beberapa menghibur Feng Qingxin. Feng Qingxin berlutut dengan gemetar di puncak, menatap Feng Qingcheng dengan sedih, dan kemudian bersujud, kepala, muridnya tidak kompeten, saya mengecewakan Anda. Petik 2. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya, menjentikkan lengan batu gioknya, kekuatan tak terlihat yang mempercayakan Feng Qingxin, dan menghibur, tidak masalah, kamu setidaknya telah memasuki perempat final. Petik 2. Hidup itu naik turun. Tidak ada pemenang yang abadi dalam hidup ini, apalagi pecundang yang permanen. Di hari-hari mendatang, jika kamu bertahan lama, kamu tidak akan pernah mengubah ambisimu. Mengerti. Setelah mendengar ini, Feng Qingxin berkata, terima kasih atas ajaran kepala, para murid tidak akan pernah melupakan mereka. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi. Pada saat ini, Feng Qingxin, dia hanya tahu bahwa dia telah kalah dalam kompetisi besar dan kalah dari Dongfang Siki, tetapi dia tidak mengetahuinya, tetapi dia menyelamatkan hidupnya. Jika dia maju ke yang terkuat keempat, jika dia bertemu Tan Yun dan Tuo Bai Yingying, maka dia tidak sesederhana kalah, tetapi akan membunuhnya. Pada saat ini, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, selamat kepada Santo Jiwa Suci Dongfang Siki, yang pertama memasuki semifinal. Petik 2. Sekarang untuk putaran ketiga dari game kedua. Mendengar itu, Jin Shaohong, Fena dan, terbang ke platform tinggi dengan voli, menggoyangkan jubah tahunnya, dan melihat ke bawah dari posisi merendahkan, Su Yuxiao, putra bijak dari jiwa kuno, berkata dengan nada yang sangat arogan. Titik 2. Kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, akui kekalahan. Kedua, itu adalah kematian. Di mata semua orang,
Jin Shaohong adalah penghinaan Qi Guoguo kepada Su Yuxiao, tetapi Jin Shaohong tidak bersungguh-sungguh. Karena Jin Shaohong sombong, dia hanya berbicara tentang fakta. Dia memiliki harga dirinya, karena dia adalah putra kedua dari keluarga Jin. Latihan yang dia latih adalah latihan klan kota klan Jin yang terkenal di zaman kuno. Arogan, wajah Su Yuxiao memerah, dan dia bergegas ke platform tinggi, memandang Jin Shaohong dari kejauhan. Sementara Su Yuxiao marah, pikirannya muncul bahwa di pertandingan kedua, Jin Shaohong menghancurkan jiwa suci dan putranya Luo Shengze dengan paksa. Pada saat itu, Luo Shengze terlihat sangat lemah ketika menghadapi Jin Shaohong yang penuh dengan cahaya kemasan. Jika bukan karena kepala pintu suci dan jiwa suci, Dongfang Shangzi, dia telah memohon kepada Gongsun Yangchun, jika tidak, Luo Shengze akan mati berkeping-keping. Di masa lalu, Su Yuxiao dan Luo Shengze telah bermain melawan satu sama lain, tetapi mereka juga menang secara tragis. Karena itu, Su Yuxiao sangat takut pada Jin Shaohong saat ini. Tapi karena wajahnya, dia hanya bisa menggigit peluru dan ingin melawan Jin Shaohong. Hahaha, Jin Shaohong mengabaikan Su Yuxiao, dan berkata dengan senyum gelap, karena aku memilih untuk mati, bocah itu tidak keberatan meluangkan waktu untuk memenuhimu. Petik 2. Ketika Jin Shaohong hendak melakukannya, Su Liunian, kepala jiwa kuno gerbang suci di lantai atas, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, jiwa kunoku mengaku kalah, Xiaor mundur. Petik 2. Patriark hebat, aku. Su Yuxiao berbalik dan menatap Su Liunian. Begitu dia berbicara, dia tidak diragukan lagi dipotong oleh Su Liunian. Suan Sun, kamu bukan lawannya, jadi tinggalkan apa yang dikatakan Gao Pai. Petik 2. Su Yuxiao menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Jin Shaohong, lalu menyapu platform tinggi itu. Sejauh ini empat besar kedua lahir, dan Mei Jin Shaohong. Sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa dia akan bersaing untuk tempat ketiga di empat besar. Pada saat ini, Jun Yuanfeng berkata dengan suara penuh dari Yulou. Bertarung melawan kedua belah pihak adalah orang suci Gekin dari Feng Lei dan Tuoba Yingying yang berjasa. Ketika kata-kata ini keluar, atasan Yulou Simayu memikirkan adegan kedua ketika Tuoba Yingying membunuh cucunya Sima Lingheng. Air matanya yang berlumpur mengalir di pipinya yang keriput, dan dia meraung dengan suara serak, Gekin, bunuh dia. Harus bunuh dia. Kepala, yakinlah, para murid akan melakukannya. Gekin dalam rok merah muda, wajah Shen Yuloyan, penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, mata Sima Lingrou merah dan bengkak, memegang tangan batu giok Gekin, dan berkata dengan sedih, Saudari Ge, tolong biarkan Tuoba Yingying mati sebelum dia menderita semua siksaan. Baiklah, oke, kakak berjanji padamu. Gekin menyeka air mata Sima Lingrou, dan tiba-tiba melihat ke belakang, menyipitkan mata pada Tuoba Yingying, aku ingin menggunakan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup Sima Lingrou. Petik 2. Dengan itu, Gekin berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi. Yingying, lebih hati-hati, desak Mumeng. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tuoba Yingying tersenyum. Zhong Wuxiao maju selangkah, dan terdengar seperti nyamuk di telinga Tuoba Yingying, jangan bunuh dia terlalu cepat, kamu bisa menanganinya sebentar untuk menciptakan waktu bagi Tan Yun untuk pulih dari luka-lukanya. Petik 2. Iya, Tuoba Yingying berkata sedikit, sebenarnya, tidak perlu mengingatkan Zhong Wuxiao, dengan kepintaran Tuoba Yingying, dia pasti akan melakukan ini. Setelah itu, Tuoba Yingying berjongkok dan menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila untuk pulih dari cederanya, dan berkata dengan lembut, saudaraku, aku pergi. Petik 2. Tan Yun membuka matanya, mengangguk, dan berkata dengan mata muram, jangan tinggalkan nafkah. Iya, Tuoba Yingying mengangguk berat dan melompat ke peron. Pada saat yang sama, Shen Subing di Yulou tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangan kanannya, penghalang kedap suara diatur, menutupi tantai Xuanzong, dan dia buru-buru berkata, Paman, 11 pedang terbang atribut Tan Yun yang didirikan oleh Tan Yun dihancurkan ya, apakah Anda punya satu di sini? Tanda tanya petik 2, saya tidak memilikinya di tangan saya, tetapi jangan khawatir, Paman akan mengirim seseorang untuk mengirimnya. Tantai Xuanzong berkata, suara pertanyaan terdengar di benak Tan Yun, Yuner, kamu perlu mengatur formasi pedang. Apa persyaratan untuk jenis pedang terbang ini? Katakan saja dengan bibirmu. Kemudian, dari bentuk bibir Tan Yun yang mengepak, Tan Yun dapat melihat bahwa Tan Yun berkata pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan 11 atribut pedang terbang, yang harus memiliki peringkat yang sama. Dengan kata lain, jika satu pegangan lebih rendah,
maka 10 lainnya juga harus lebih rendah. Setelah mengetahuinya, Tantai Xuanzong menghadapi kehampaan yang kosong dan berkata, pergi dan dapatkan salah satu dari 11 jenis pedang terbang senjata tertinggi selain binatang buas dan atribut kuno. Petik 2. Bawahan patuh. Segera, suara hormat terdengar dari pikiran Tantai Xuanzong. Pada saat ini, serangkaian bayangan pedang cemerlang yang berisi angin dan guntur di platform tinggi merobek langit malam, dengan aura yang mengejutkan. Tapi Gekin mengejar dan membunuh Tuo Bai Yingying. Boom, boom. Gekin berkedip di udara, sering mengayunkan pedangnya untuk melepaskan cahaya pedang, dan memotong Tuo Bai Yingying yang berkedip di atas meja. Meskipun Tuo Bai Yingying cukup malu, dia mengelak dengan cara yang cerdik dan tidak menentu, membuat setiap cahaya pedang Gekin memotong ke udara. Tuo Bai Yingying, kamu sudah lelah menghindar, bukankah kamu hanya ingin memberi Tan Yun waktu untuk pulih dari luka-lukanya? Gekin mencibir dengan dingin, kamu bermimpi. Gekin tiba-tiba berhenti menyerang Tuo Bai Yingying, dan kemudian, rambutnya beterbangan, dan kekuatan angin yang deras merobek segalanya, bangkit dari tubuhnya ke langit, dan berubah menjadi pusaran air di langit. Kemudian, pusaran air meningkat dan meluas dengan cepat, mencapai radius 3000 kaki dengan diameter. Pusaran tenaga angin berputar sangat cepat, merobek dan menghancurkan kekosongan 5000 meter persegi, memperlihatkan serangkaian retakan di ruang gelap dengan lengan tebal. Gekin melakukan tendangan voli di bawah pusaran air. Tiba-tiba, semburan kekuatan guntur, tebal dan panjang, keluar dari tubuhnya, dan bergegas ke pusaran tenaga angin. Ketika kekuatan 9 guntur mengalir ke pusaran tenaga angin, tiba-tiba, angin dan guntur meningkat, dan langit seperti menangis. Kekuatan angin dan guntur bergabung dalam pusaran dengan cepat, menyebabkan pusaran angin dan guntur mengembang hingga diameter besar 8000 kaki. Menatap Tuo Bai Yingying seperti para dewa, membuka gedung pencakar langit yang besar. Tuo Bai Yingying mati. Domain Wind Thunder Sword bunuh. Gekin mengangkat lengan kanannya, dan dengan gelombang tiba-tiba, gedung pencakar langit tiba-tiba hancur, berubah menjadi pedang angin dan guntur yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur. Setiap pedang angin dan guntur panjangnya 100 meter, padat menempati kekosongan radius 10.000 meter, memiliki kekuatan penghancur seperti badai, mengandung kecepatan kekerasan seperti guntur, dan diselimuti ke arah Tuo Bai Yingying. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius puluhan meter, saat angin dan domain pedang guntur menembus lurus ke bawah, dan retak, menarik serangkaian retakan spasial yang mengejutkan. Yingying hati-hati. Di puncak, Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao tampak gugup. Di lantai atas, Shen Subing mengepalkan tinjunya, menunjukkan perhatian. Di platform tinggi, Tuo Bai Yingying berhenti, menatap angin dan domain pedang guntur yang membanjiri langit, matanya yang dingin mengungkapkan warna ganas yang bukan manusia. Gekin, aku ingin kamu hidup lebih lama, karena kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Jika para dewa melihat ekspresi Tuo Bai Yingying saat ini, mereka tahu bahwa dia akan membunuh seseorang dengan sangat marah. Kejam terhadap orang suci ini. Luar biasa. Di langit, nada suara Gekin sangat menghina. Dia memegang pedang terbang dan menukik ke bawah dengan domain pedang angin dan guntur. Sementara pergelangan tangannya berputar, dia membawa angin flamboyan dan cahaya pedang guntur, merobek kekosongan dan membunuh Tuo Bai Yingying. Gekin sangat yakin bahwa Tuo Bai Yingying akan terluka parah jika dia tidak mati di bawah domain pedang angin dan gunturnya sendiri. Bahkan jika Tuo Bai Yingying tidak mati, dan dia membuat beberapa pedang, dia pasti akan mati. Ketika Gekin merasa bahwa tiket pemenang ada di tangannya, kematian Tuo Bai Yingying ditentukan waktunya, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuo Bai Yingying di bawah wilayah pedang angin dan guntur memiliki sentuhan penghinaan di matanya yang tajam. Kekuatan ilahi klan surga. Langkah ilahi klan surga. Pada saat domain pedang angin dan guntur menelan Tuo Bai Yingying, Tuo Bai Yingying dengan rok putih tiba-tiba memenuhi tubuhnya dengan napas suci dan murni. Dia seperti hantu putih, tubuhnya meluncur di alam pedang angin dan guntur dengan fleksibilitas luar biasa, dan kecepatannya lebih cepat daripada penggunaan langkah dewa besar Tan Yun. Boom, boom. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, pedang angin dan guntur menembus panggung dengan keras, menyebabkan platform setinggi 30.000 meter persegi itu sering bergetar. Setelah domain pedang angin dan guntur menembus meja bersama, mereka pecah berkeping-keping, berubah menjadi massa angin dan pusaran guntur, seperti bunga mekar dari angin yang cemerlang dan tajam dan bilah guntur, mekar bersama di platform tinggi. Tiba-tiba, bilah cahaya angin dan guntur meledak di langit, melintasi celah ruang tanpa akhir, mekar dari meja, dan menembak ke arah belakang Tuo Bai yang menghindar. Bila angin dan guntur terlalu padat, di mata semua orang,
Tuoba Yingying tidak akan bisa melarikan diri, ditusuk dan dibunuh. Ratusan ribu murid di barisan Feng Lei berseru dengan penuh semangat. Hahaha, lihat semuanya, orang suci kita akan membunuh Tuoba Yingying. Hehehe, orang suci kita masih kuat, Tuoba Yingying rentan, dan hanya memiliki nasib untuk menghindari dan mati, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi orang suci kita. Petik 2. Iya, Tapi apakah kamu tahu bahwa Tuoba Yingying tidak menggunakan senjata apapun dari awal kompetisi besar hingga saat ini? Apakah dia masih memiliki pembunuh? Petik 2. Luar biasa. Dia juga berlatih keterampilan jari, dan jenis tubuh tertentu. Diperkirakan seni pedang yang dia kembangkan tidak sebagus keterampilan jarinya, jika tidak, pikirannya tidak bisa keluar dari pedang. Petik 2. Itu juga, pada saat ini, seorang murid dari garis Feng Lei memberi jeda, dan kemudian berseru dengan penuh semangat, lihat, semuanya, Tuoba Yingying sedang sekarat. Petik 2. Memukul. Di mata semua orang, ada beberapa bilah angin dan guntur di platform tinggi, dengan darah menyembur dari belakang Tuoba Yingying yang tidak bisa mengelak. Kemudian, Tuoba Yingying berhenti menghindar, meninggalkan lebih dari 3 juta orang di puncak dengan punggung gemetar. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuoba Yingying, yang punggungnya menghadap semua orang, memiliki tatapan mengerikan di matanya yang ganas. Ini adalah ekspresi yang bukan manusia. Tepatnya, Tuoba Yingying awalnya bukan manusia, dia hanya memiliki penampilan manusia. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Gekin, yang menukik turun dari langit dengan cahaya pedang flamboyan, meskipun mengejek, dia menatap punggung Tuoba Yingying, sangat berhati-hati. Karena dia tidak bisa melupakan, ketika Tuoba Yingying ditusuk jantungnya oleh Sima Lingheng dengan pedang, Tuo tampak seperti orang yang baik-baik saja dan membunuh Sima Lingheng. Oleh karena itu, dia tampak biasa saja, tetapi sebenarnya dia menatap Tuoba Yingying dengan hati-hati dan mengayunkan pedang ke leher Tuoba Yingying. Kilatan darah, di tengah kegembiraan murid-murid Feng Lei, Gekin memenggal kepala Tuoba Yingying dengan pedang. Kepalanya tertembak beberapa kaki dan jatuh ke tanah. Ternyata orang suci ini sangat memandangmu, tetapi kamu masih ingin berurusan dengan orang suci ini dengan kemampuan ini. Aku benar-benar ingin mati. Gekin terbang di belakang Tuoba Yingying dengan pedangnya, menyeringai. Di lantai atas, Tantai Xuanzong dan Sen Subing memandangi tubuh tanpa kepala Tuoba Yingying dan menghela nafas. Sen Subing sangat menyesalinya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan mencegah Tuoba Yingying berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika Sen Subing menunjukkan kesedihan, para murid garis Feng Lei pada kemenangan puncak bersorak lebih dan lebih antusias. Selamat kepada Santo untuk memasuki semifinal. Selamat kepada orang suci yang membunuh Tuoba Yingying dan membalaskan dendam Sima Sengxi. Di lantai atas, Sima Yu, kepala pintu suci Feng Lei, menghela nafas sambil menangis, cucu. Gekin telah membalaskan dendammu, kamu bisa beristirahat dengan tenang di dalam roh surga. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong sepertinya telah menemukan sesuatu, dan kemudian sebuah suara yang membingungkan masuk ke telinga Sen Subing. Keponakan, lihatlah Tan Yun, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao. Petik 2. Sen Subing mengalihkan pandangannya dari platform tinggi, dengan cepat, dengan kegembiraan di hatinya, mungkinkah Yingying tidak mati? Pada saat ini, Sen Subing menemukan bahwa wajah Mu Mengqi, Zhong Wu Xiao, dan Tan Yun tidak hanya tidak menunjukkan kesedihan, tetapi sebaliknya, ada senyuman. Sama seperti Sen Subing yang bingung, tiba-tiba, Sima Yu di Yulou berteriak ngeri, Gekin, hati-hati. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Semua orang melihat sekeliling dan melihat mayat tanpa kepala Tuoba Yingying di platform tinggi. Tepat ketika dia jatuh langsung ke tanah, jari kaki kirinya tiba-tiba beristirahat, dan kaki kanannya yang tanpa tulang terbelah dan terangkat, dengan kekosongan yang retak, kanan. Kakinya mengenai pipi Gekin yang tidak curiga. Sebelum Gekin bisa bereaksi, dia menyemburkan darah, Kikiau berdarah dan koma, pompa. Tubuh itu berguling dan jatuh hingga 100 kaki jauhnya. Dalam keadaan koma Gekin menggerakkan tubuhnya, darah perlahan mengalir dari mulutnya. Wow, di mata para murid dengan kedinginan di punggung, pemenggalan Tuoba Yingying di atas panggung naik ke udara dan mendarat di lehernya yang terpenggal. Kemudian, luka di leher sembuh seperti kilat. Fisik macam apa ini? Kenapa raja ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit. Pemimpin Sen Subing dan Feng Qingcheng juga terkejut. Pada saat ini, lebih dari 3 juta murid di puncak jelas ketakutan, dan mereka semua tercengang. Kemudian, semua murid diinterupsi oleh teriakan Sima Lingrou, Saudari Ge, cepat bangun.
Para murid yang melambat dari para dewa mengucapkan teriakan histeris, dan suara mereka mengandung rasa takut yang dalam. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana situasinya? Tuoba Yingying telah dipenggal, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Iya, mengerikan. Pada saat ini, semua pejabat tinggi di Yulou, termasuk Tante Xuanzong, semua percaya bahwa Tuoba Yingying tidak dipenggal sama sekali, dan bahwa dia memiliki beberapa senjata ajaib untuk menciptakan halusinasi, yang membuat mereka secara keliru percaya bahwa dia sedang diserang. Qin dipenggal. Masuk akal bagi para pemimpin tingkat tinggi untuk berpikir begitu. Itu tidak picik, tetapi tubuh Tuoba Yingying yang hampir abadi, yang berada di luar jangkauan kognisi semua orang.